Oke, kembali lagi di channel Galeri Farid. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini. Di video kali ini kita mulai dari stasiun kereta api Jatinegara, yang memang kebetulan banget saya baru saja turun dari KRL atau komuter lain. Setelah itu saya akan menuju ke terminal Kampung Rambutan dengan menggunakan busway atau Transjakarta. Untuk menuju ke Kampung Rambutan menggunakan busway dari Jatinegara ini, kita langsung saja menuju ke halte flyover Jatinegara. Dan lokasinya kebetulan memang nggak terlalu jauh dari stasiun Jatinegara. Terakhir kali saya naik Transjakarta mungkin sekitar awal tahun 2024 yang lalu, dari halte Tanjung Priok dan turun di halte flyover Jatinegara ini. Setelah itu naik kereta api lokal Walahar menuju ke Cikampek yang berada di Kabupaten Karawang. Nih teman-teman, kalau belum menontonnya boleh deh ditonton terlebih dahulu. Koridor 10 sendiri melayani trayek dari halte Tanjung Priok menuju ke halte PGC, yang artinya koridor ini tidak sampai menuju ke halte Kampung Rambutan. Jadi mau tidak mau kita harus transit sebelum tiba di halte PGC. Ya contohnya bisa transit di Cawang Sentral yang dulunya bernama UKI, atau halte Cawang Cililitan yang dulunya bernama halte BKN. Yap, benar sekali, nama halte busway sudah kebanyakan diubah ya. Dan saya fokus ngerekam tanpa menyadari suatu hal. Apa ya kira-kira? Nanti dari dalam aja Bapak. Oh, dari dalam juga bisa ya Pak ya? Iya, dari dalam. Banyak ya Pak ya? Terima kasih. Ya Pak. Bisa ya? Saya mau ke BNN. Yang mana? Nanti Bapak tanya. Saya mau ke Rambutan. Mana? Ada komunikasi. Ada ya Pak ya? Pak, sebelah sini Pak. Bagaimana silakan ya, bakso, mie ayam, goreng, yang bakar, yang punya. Bapaknya naik dari mana? Saya, Iya. saya kayaknya dari sini Bekasi langsung ada. Naik yang tadi, bis yang tadi Pak. Oh dari ini, dari Priok. bukan dari mana? Dari Pulau Mas. Oh, dari Pulau Mas. Untung nyasarnya dalam mall. Kalau dalam hutan agak repot juga sih. Ya mungkin ini yang dinamakan malu bertanya sesat di jalan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin judul video ini bagusnya ini sih. Akhirnya saya mencari informasi di Google, cara naik Transjakarta tanpa kartu atau electronic money. Dan salah satu website bilang bisa naik busway dengan menggunakan aplikasi Transjakarta yang diinstal di Play Store ponsel yang ada. Namun setelah dicoba,
ternyata harus punya akun AstroPay terlebih dahulu sebagai pembayarannya. Sedangkan saya tuh nggak punya akun AstroPay ya, ataupun kartu e-money lainnya. Ditambah, kita tuh gak bisa top up saldo kartu KRL di halte Transjakarta. Aduh, tambah bingung ini bah. Dan fitur dari aplikasi ini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini tuh terdapat informasi perjalanan maupun jadwal perjalanannya. Oke teman-teman, setelah penuh drama masalah kartu, ini akhirnya sekarang jam 20.10, jam 8 lewat ya. Udah tiba di terminal bis Kampung Rambutan. Jadi pada hari ini sebenarnya saya tuh pengen melakukan perjalanan menuju ke Garut atau ke Tasik teman-teman. Tapi nggak tahu bisnya ada nggak ya, dan segini ya harusnya sih ada. Nanti kita lihat deh mau kemananya, entah ke Garut, entah ke Tasik, entah ke Singaparna. Kita lihat aja. Harusnya sih udah nyampe dari tadi, gara-gara aduh kartu KRL-nya ada masalah suwe. Aing mah ya wae. Oh ternyata tuh di sini tuh cek lingko semua nih di sini nih. Angkot-angkot dan juga cek lingko. Untuk bis kayaknya ada di sebelah sana deh. Saya juga udah lama nggak kesini. Terakhir kali saya ke Kampung Rambutan kapan ya? Udah lama juga. Ntar kita muter-muter di sini. Udah lumayan malam juga ini. Udah nembus jam 8. Enggak pak? Udah nembus jam 8 malam, hampir setengah 9. Tapi tetap rame nih terminal. 24 jam kalau terminal Kampung Rambutan tuh hitungannya. Pasti selalu rame mulu. Ini nih, masuk ke terminal bis antar kota di sini nih. Masih hitung rame sih. Enggak, Pak? Ini dia shelter pemberangkatan untuk bis antar kota bukan dalam provinsi, antar provinsi di sini nih. Udah lama banget gak kesini. Wah terakhir kali kesini kapan ya? Udah lumayan lama. Enggak pak, mau lihat-lihat bis dulu aja. Oh ini Karunia Bakti Singaparna. Kelihatan nggak? Nah ini nih. Ini kalau nggak salah nyampe jam berapa ya? Singaparna nyampe jam 11 malam masih ada kalau nggak salah dari sini. Dari terminal Kampung Rambutan terus di sini ada Budiman Jakarta Tasik. Ke Tasik tuh jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 9 dia. Berangkat dari Rambutannya tuh. Nih Pak Budiman. Sampingnya ada Prima Jasa Kemerak. Kemerak juga. Ini Arimbik kemana ya? Oh ini Prima Jasa masuk Kemerak juga. Enggak pak. Lalu Arimbik Kemerak. Enggak pak, lihat-lihat bis doang.
Kemerak juga. Kemerak. Wah, kemerak semua ya, hebat. Kita duduk di dalam shelter dulu aja lah. Duduk di bangku. Enggak. Ini ruang tunggu di Terminal Kampung Rambutan dulu tuh ya. Ini loket bis antar kota antar provinsi nih. Tiket pembelian langsung. Tapi karena sekarang udah dirubah, kalau nggak salah tuh buat mesen tiket antar kota antar provinsinya ke atas deh, di lantai 2-nya. Soalnya udah diperbarui, udah direnovasi, dibagusin nih Terminal Kampung Rambutan. Nih dulu tuh kalau nggak salah di sini nih loket bis antar kota antar provinsinya nih. Sekarang mah di lantai 2. Coba lihat-lihat dulu ada apanya di sini. Padahal masih sore loh, tapi udah sepi. Oh, toilet di sana ada. Lihat-lihat dulu aja kita. Ya mungkin seperti ini suasana Terminal Kampung Rambutan pada malam hari. Bisa dilihat ya teman-teman, ketika tadi sampai di Terminal Kampung Rambutan, sudah banyak yang menanyakan tujuan saya. Jika ditanya itu calo atau bukan, bisa jadi ya, kecuali orang-orang yang memakai baju PO Bis. Nah itu tuh paling pengurus di sininya. Kalau teman-teman ditanya oleh orang berbaju bebas, tolak saja sih secara halus, atau bisa langsung saja masuk ke dalam bis tujuan teman-teman. Jika bisnya belum datang, langsung saja cari pengurus PO Bis yang akan teman-teman naiki. Di sini ada kok pengurus PO masing-masing bis. Hanya saja saya mager nih nyari pengurus PO doa ibunya. Tapi jangan khawatir ya, orang-orang tersebut tidak terlalu memaksa atau hanya sekedar menanyakan tujuan saja. Intinya SDM di terminal ini sedikit ada kemajuan dari para oknum-oknum yang merugikan para calon penumpang di sini. Terakhir saya ke sini pernah tuh bergesekan dengan salah satu pengamen, dan kejadiannya tuh ketika saya masih duduk di bangku SMA. Tapi yang saya lihat untuk saat ini, banyak banget ya kemajuan yang ada di Terminal Kampung Rambutan ini. Nah, yang di depan itu merupakan petugas di Terminal Kampung Rambutan ini. Beliau sempat menanyakan tujuan dan naik bis apa. Dan dia pun sempat mengingatkan saya untuk tetap berhati-hati terhadap barang bawaan yang saya bawa. Gokil dah pengurus Terminal Kampung Rambutan ini. Oke teman-teman, sekarang udah menunjukkan jam 8:30 nih. Shelter pemberangkatan Jawa Barat di Terminal Kampung Rambutan nih. Di depan ini ada mobil bis Budiman ke arah Tasik. Kayaknya berangkat nanti 9:30 atau jam 10. Lalu di sebelah sananya masih terparkir Arimbi ke Merak. Dan di sininya kosong melompong. Jadi tuh perjalanan saya tuh pada kali itu saya tuh ngincer mobil bis Doa Ibu yang tracknya itu dari Kampung Rambutan menuju ke Tasikmalaya via Cianjur. Saya pengen banget tuh naik mobil bis itu. Jadi Jakarta Tasik via Cianjur. Soalnya saya waktu dulu itu pernah nyobain Jakarta dari Jakarta deh, dari Cikarang. Saya naik dari Cikarang menuju ke Tasik naik Budiman, dan itu tuh lewatnya kan lewat tol Japek lalu Cipularang lalu keluar Cilenyi. Agak bosan aja gitu. Saya pengen nyoba yang baru nih, Doa Ibu tuh lewatnya tuh dia tuh Cianjur. Ternyata di sini tuh ada jadwal keberangkatan bis di Terminal Kampung Rambutan ini. Tuh bisa dilihat ya teman-teman, masih banyak bis yang harusnya diberangkatkan namun sepi di shelter keberangkatan. Dikarenakan info yang saya dapat hari ini, beberapa kota yang dilintasi oleh beberapa PO bis sedang merayakan Karnaval HUT Republik Indonesia yang ke-79 tahun, yang akhirnya menyebabkan kemacetan yang cukup parah.
Makanya sampai jam setengah 11 malam ini hanya sedikit bis yang terparkir di shelter keberangkatan. Ada sedikit cerita nih teman-teman. Jadi ada satu orang yang tiba-tiba teriak-teriakan dan sempat menghampiri saya. Tiba-tiba dia meminta uang ke saya. Dan ketika dia ngomong, itu tuh tercium bau yang menyengat teman-teman. Ya betul banget, ada pria yang terpengaruh alkohol dan masih berkeliaran di terminal Kampung Rambutan ini. Jadi untuk teman-teman yang akan ke sini, kalau bisa jangan sampai sendirian ya. Jika teman-teman sendirian, saya saranin untuk menunggu bisnya di Pasar Rebo saja. Di putaran Pasar Rebo lebih aman sih kayaknya mah, dibandingkan di dalam terminal Kampung Rambutan ini pada waktu malam hari. Gak kelihatan jamnya, jam setengah 11 sekarang. Tanya yuk, coba itu mobil bis berangkat jam berapa ya? Orang Kang. Ya, mangkat Pak. Oh, kita jalan. Oh, nya. Ada. Ayah deh tabu berapa? Kajian tenanan. Oh nyantos di atosan Pak di dia. Nya siap. Ternyata bisnya mau ke bengkel dulu kayaknya. Ya udah tunggu aja. Oh di sini ada mesin ada mesin ATM nih. ATM BRI tapi. Oke teman-teman. Kelihatan nggak jam 23.17? Ini bisnya nih udah datang. Seatnya 22, konfigurasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7. Lalu di baris kanan 10, di baris kiri 11. Di belakang ada 3, ada 4 atau 5. Ini dia jaraknya. Kalau saya sih muat ya, mungkin kalau andaikan teman-teman tingginya lebih dari 160 agak sempit sih kayaknya keluar dulu deh. Oh alah. Nah ini untuk mobilnya sendiri tuh dia tuh pakai mesin Hino RG dia teman-teman. Tadi saya lihat di setirnya dia tuh kayaknya tuh makainya itu sasisnya tuh Hino RG. Sedangkan bodinya itu pakai Legacy SR1 dari Laksana ini. Nah kita tunggu aja nih keberangkatannya, berangkat jam berapa. Udah setengah 12 soalnya. Nah sedangkan itu nih keadaan terminal Kampung Rambutan di tengah malam. Ini tuh cuman ada bis Doa Ibu yang terparkir untuk saat ini, dan mobil bis Prima Jasa maupun sononya itu sampingnya itu ada mobil bis Arimbi yang mengarah ke Merak maupun Balaraja. Tapi saya kurang tahu jadwal untuk ke Merak mobil bis Prima Jasa ataupun mobil bis Arimbi. Ke Merak tuh terakhir nyampe jam berapanya saya kurang tahu sih. Ini saya juga kurang tahu nih. Kayaknya jadwal mobil bis Doa Ibu Tasik Jakarta kayaknya setiap 1 jam sekali ada deh. Kayaknya hampir 24 jam deh. Buktinya nih jam segini tuh masih ada, hampir menuju ke jam 12 malam. Mungkin jam 12 yang terakhir kali ini. Dan mungkin nanti ada lagi tuh subuh. Ini lagi dirapiin nih. Dirapiin lagi dibersihin bisnya teman-teman. Soalnya emang tadi pas masuk pun berantakan banget keadaan di dalam. Masih banyak sisa-sisa sampah dari penumpang. Jadi lagi dibersihin nih dalamnya, lagi disapu-sapuin, dibuang-buangin sampahnya. Mobilnya jadwalnya sejam sekali ya Pak?
Ayat ya, wayah dia mah ayat tiap jam. Oh tiap jam aya? Sampai subuh, sampai susu deui. Oh isuk nepi ka isuk deui aya? Aya. Sajam sekali meureun nya aya nya? Iya teh lah peda macet, lamun teu macet mah numpuk mobil mah. Lamun teu macet teh numpuk. Oh macet di mana emang? Nya itu Temararangkat. Oh 17-an-nya ayeuna nya. Belasan udah liburan kieu. Benar. Lamun lama numpuk karunia bakti doa ibu dorong-dorongan setengah jam ewang. Setengah jam ewang jeung karunia bakti. Jam 1, jam 2. Iya. Aya. Normal doa ibu mah mun wayah 24 jam teh aya. Aya we nya. Jam sabaraha ge. Nya. Jalur ieu. Ya mohon. Abi dago anti jam baranya tadinya. Di jam 8.10 mah aya. Oh tadi sepakat anu ieu jam 10. Oh, Sabaraha jam 7. jam 7. Oh pulang lieur kayak ieu deui. Ada yang nungguan macet. Setelah beberapa menit keluar dari terminal Kampung Rambutan, kali ini kita telah tiba di putaran Pasar Rebo. Jika teman-teman malas ke dalam terminal Kampung Rambutan, teman-teman bisa menunggu bisnya di sini saja ya. Setahu saya sih di sini lebih aman dibandingkan di dalam terminal Kampung Rambutan. Di sini juga menjadi titik vital bis untuk mendapatkan penumpang yang lebih banyak lagi. Di putaran Pasar Rebo, bis ini mendapatkan 23 sewa dan kebanyakan penumpangnya tuh turun di sekitar area Puncak Bogor dan Cianjur. Jadi bis ini sudah punya pasarnya tersendiri ya teman-teman. Ya walaupun tidak sedikit juga yang akan turun di Cileunyi, Garut hingga di Tasik. Nah, untuk teman-teman yang akan turun di pinggir tol, ternyata bisa ya teman-teman. Mungkin untuk titik turun dan harganya bisa langsung ditanyakan ke kru bis ini. Oh iya, bis ini membawa 3 kru ya teman-teman. 1 seorang supir, 1 kernet, dan satunya lagi yaitu kondektur bisnya. Sedangkan itu untuk jarak dari kota Jakarta menuju ke kota Tasik kurang lebih 250 km dengan waktu tempuh sekitar 5-6 jam perjalanan melalui jalan tol Cipularang. Dikarenakan bis ini lewat jalur Puncak dan Cianjur, jadi saya kurang tahu nih akan memakan waktu berapa lamanya dan tibanya jam berapanya. Nanti kita lihat aja deh. Ya, Jawi, habis Jawi. Jawi, habis Jawi.
Bisa dibilang bis Doa Ibu Trayek Jakarta Tasik via Cianjur memang memiliki waktu perjalanan yang cukup lama ya teman-teman. Namun karena itulah bis ini masih mempertahankan trayeknya, dikarenakan ya memang sewanya terbilang cukup bagus. Walaupun penumpang yang naik bis ini jarang banget naik secara full trip, seperti naik dari kota Jakarta dan turun di Tasik ataupun sebaliknya. Namun di sini bisa dilihat banyaknya sewa yang ada membuat bis ini menjadi alternatif orang-orang yang akan menuju ke Jakarta dari Cianjur maupun dari Kabupaten Bandung Barat ataupun sebaliknya. Oh iya, di daerah Puncak juga selain banyak tempat wisata, di sini tuh banyak berjajar toko oleh-oleh loh teman-teman. Coba aja teman-teman lewat sini ketika siang atau malam hari, pasti ada aja deh toko oleh-oleh di sini. Bahkan ada yang buka sampai 24 jam. Oke, waktu kali ini sudah menunjukkan hampir jam setengah 2 pagi. Bis yang saya naiki kali ini sudah tiba di rest area Gunung Mas yang berada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beberapa waktu yang lalu kita sempat digegerkan dengan pemindahan secara paksa oleh Satpol PP kepada pedagang kaki lima di area sekitaran kawasan Puncak Bogor dengan alasan untuk penertiban dan relokasi. Dan para pedagang kaki lima yang kena imbasnya dipindahkan di sini, yaitu di rest area Gunung Mas ini. Sebenarnya banyak sih yang tidak setuju dengan relokasi ini, dikarenakan ketika masuk ke rest area Gunung Mas ini, pengunjung yang membawa kendaraan roda 2 maupun roda 4 dikenakan biaya parkir untuk para pengunjung yang membawa kendaraan pribadi. Banyak juga yang setuju, dikarenakan adanya relokasi ini, kawasan Puncak Bogor jadi lebih indah dan lebih tertib. Jadi teman-teman, tim setuju apa nggak setuju nih? Jebron Cianjur habis Cianjur. Kopi di Kampung Buan Cianjur habis Cianjur. Seribuan, ribuan aja aja bu. 2020. 20 lah, Narobi Energian jual. Gocengan tadi mah. Kopi luak kapal api ABC. 15. Oke teman-teman, perjalanan kali ini masih belum usai dan bis yang saya naiki baru tiba di kota Cianjur. Kita akan lanjut part yang kedua. Dan untuk part yang kedua nantinya kita akan melanjutkan perjalanannya dari kota Cianjur sampai ke kota Tasikmalaya. Untuk bagian yang kedua akan saya up beberapa hari kemudian atau ketika videonya sudah selesai dieditnya. Pokoknya pantengin terus channel saya ya teman-teman. Makasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya pada kali ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Dan sampai jumpa di part yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.